Pukulan yang dilakukan pelaku tepat dari belakang, dan pelaku juga tahu persis kapan harus menyerang. Dila sedikit menyimpulkan dari latar belakang Wahyudi kalau ia bukanlah orang yang baik. Terlalu banyak musuh dan itu bisa saja terjadi. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Gak kerasa sudah masuk Rabu malam, itu artinya aku akan kembali membacakan kisah gelap kriminal yang kali ini berjudul Jejak Lampu Jalan. Cerita ini menceritakan tentang pembunuhan misterius yang dilakukan oleh seorang atasan dan jajarannya. Penasaran sama cerita lengkapnya? Tonton terus sampai habis. Hujan turun sejak sore membasahi aspal kota yang retak dan penuh dengan lubang. Lampu jalanan menyala tidak sepenuhnya, berkedip terus-menerus seperti nafas seseorang yang sedang sekarat. Di sebuah gang sempit yang berada di belakang deretan ruko tua, ada sosok tubuh yang tergeletak tak bergerak. Darah yang bercampur air hujan mengalir perlahan masuk ke selokan yang bau dan cukup gelap. Setelah diperiksa lebih lanjut, sosok itu teridentifikasi dengan seseorang yang bernama Wahyudi Pramana berusia 42 tahun. Ia adalah seorang kontraktor properti yang dikenal penuh janji dan sering bermain di wilayah abu-abu hukum. Pada saat itu juga diketahui tepat pukul 10:13, seseorang memukul kepalanya dengan benda tumpul. Pukulan yang dilayangkan hanya sekali, tepat sasaran dan seketika membuat Wahyudi tewas. Kasus ini harusnya sederhana, masuk ke dalam perampokan dan berujung pembunuhan. Namun, bagi Inspektur Dila Wicaksana, kasus ini tidak terlihat sesederhana itu. Dila berdiri di TKP dengan sebatang rokoknya. Ia membiarkan hujan membasahi rambutnya. Bukan waktu yang sebentar untuk Dila menangani kasus seperti ini. Kurang lebih 10 tahun ia menangani kasus begini. Dan satu hal yang selalu ia percayai, bahwa pembunuhan jarang terjadi tanpa adanya alasan. Pada saat di TKP, Dila menemukan dompet korban yang masih ada. Jam tangan mahalnya tidak disentuh sedikit pun. Ponselnya tergeletak di saku jaketnya. Dila bergumam jika itu bukanlah perampokan. Forensik menyebut luka di kepala korban berasal dari besi yang padat, kemungkinan berasal dari linggis kecil atau kunci roda. Pukulan yang dilakukan pelaku tepat dari belakang, dan pelaku juga tahu persis kapan harus menyerang. Dila sedikit menyimpulkan dari latar belakang Wahyudi kalau ia bukanlah orang yang baik. Terlalu banyak musuh dan itu bisa saja terjadi. Penyelidikan awalnya dimulai dari kantor Wahyudi, sebuah bangunan modern dengan kaca besar dan logo perusahaan yang mencolok. Di sana Dila bertemu dengan Dewi Anindya selaku sekretaris korban. Ketika Dila mencoba bertanya sedikit tentang Wahyudi kepada Dewi, perempuan itu langsung memasang wajah pucat dan matanya merah. Ia mengatakan jika Wahyudi adalah orang yang cukup keras dan banyak proyek yang macet. Itu yang membuat banyak investor marah padanya. Mendengar penjelasan dari Dewi, Inspektur Dila mencatat semua omongan yang keluar dari mulut Dewi. Sekretaris Wahyudi ini juga mengatakan jika proyek properti Wahyudi dikenal sering molor. Dana investor menguap tanpa alasan. Siapa yang terakhir bertemu dengan korban? Dila bertanya lebih lanjut. Dengan ragu, Dewi menjawab, "Kemarin malam, Pak Wahyudi bertemu seseorang di luar kantor. Saya tidak tahu namanya karena mereka bertemu di dalam mobil." Ketika Dila bertanya apakah Dewi melihat wajah seseorang yang ada di dalam mobil itu, Dewi menjawab, ia hanya melihat sekilas. Seseorang itu memakai jaket hitam dan topi. Jawaban dari Dila membentuk deskripsi yang generik, namun itu cukup untuk menjadi pembuka jalan yang awal. Beberapa hari kemudian, nama Arif Nugroho muncul pertama kali. Mantan mitra bisnis Wahyudi yang bangkrut setahun lalu. Uangnya raib di proyek apartemen fiktif. Arif pernah melapor ke polisi tentang kasusnya ini, tapi tenggelam karena kurang bukti. Tanpa menunggu lama, Inspektur Dila langsung mengunjungi rumah Arif yang ada di pinggiran kota. Rumahnya tampak sederhana dan terlihat seperti apa adanya.
Dila sempat memeriksa keadaan beberapa saat. Lalu, ia melayangkan ketukan ke pintu rumah Arif. 3 kali ketukan dari Dila, penghuni yang ada di dalamnya langsung membuka secara perlahan. Di ambang pintu yang terbuka tidak begitu lebar, terdapat pria muda dengan wajah yang lelah. Pria itu tidak terkejut dan mengelak sedikit pun. Ia malah mengatakan, "Saya tahu kenapa Anda kesini, tapi saya tidak membunuh dia." Ucap Arif cukup datar. Mendengar perkataan itu, Dila langsung melontarkan pertanyaan. "Lalu, pada malam itu, Anda berada di mana?" Masih dengan suara yang datar dan tanpa ragu, Arif menjawab, ia sedang berada di rumah. Ia juga menjadikan istri dan anaknya sebagai saksi. Alibi Arif begitu kuat. Namun, pada saat berbicara, Dila menangkap kemarahan yang belum padam di mata Arif. "Wahyudi telah mencuri hidup saya. Kalau dia mati, itu sudah selayaknya karma yang dia dapatkan. Tapi bukan saya pelakunya." Tak lama kemudian, Dila pergi meninggalkan rumah Arif dengan lebih banyak pertanyaan. Selang beberapa hari, petunjuk datang dari ponsel korban. Ada pesan suara yang belum dibuka dan dikirim 1 jam sebelum kematian. Isi pesan suara itu cukup singkat. "Kita ketemu malam ini dan urusan lama harus selesai." Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Berdasarkan pelacakan, membawa Dila ke sebuah kartu prabayar yang dibeli di konter kecil dekat terminal. Saat mendatangi terminal, CCTV setempat memperlihatkan seorang pria parubaya membeli kartu itu dengan wajah yang samar. Tapi tubuhnya kurus dan jalannya pincang. Dengan ciri-ciri tersebut, Dila langsung mengenali satu orang yang bernama Bima Santosa. Bima adalah mantan mandor proyek Wahyudi. Ia dipecat tanpa pesangon setelah kecelakaan kerja yang menewaskan 2 buruh. Wahyudi menutup kasus itu dengan uang dan koneksi. Sejak saat itu, Bima menghilang tanpa jejak. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Dila akhirnya menemukan Bima di rumahnya yang kumuh dekat rel kereta. Saat polisi datang, Bima tak melawan. Ia hanya duduk di depan rumahnya sambil menunduk. Bima juga tidak pakai basa-basi, ia langsung mengatakan ia hanya menginginkan uang yang sudah Wahyudi janjikan bertahun-tahun. Seperti 2 orang yang Dila datangi sudah tahu maksud kedatangan para polisi ke rumah mereka. Dan sama seperti saat di rumah Arif, Dila menodong pertanyaan saat Bima mulai pada intinya. Bima mengatakan pada saat itu Wahyudi hanya tertawa dan mengatakan jika Bima tidak punya bukti kalau Wahyudi telah menjanjikannya. Mantan mandornya itu memukul Wahyudi, namun tidak sampai punya niatan untuk membunuh, ia hanya ingin membuatnya takut. Pengakuan dari Bima hampir membuat Dila yakin, namun ada satu masalah yang masih mengganjal, yaitu masalah waktu kematian. Forensik memperkirakan Wahyudi tewas pukul 10:13. Bima mengirim pesan terakhir pukul 9:05. Lalu sinyal ponsel hilang pukul 9:30. Dan itu jauh dari lokasi TKP. Sudah jelas bukan Bima pelakunya. Kasus ini mulai buntu. Dila terus mendapatkan tekanan dari atasan dan media mulai menyebutnya ini adalah pembunuhan berencana. Publik pun menuntut keadilan. Dila mencoba memeriksa ulang laporan keuangan Wahyudi. Di sana, ia menemukan transfer yang mencurigakan. Uang besar mengalir ke satu rekening pribadi. Setelah diperiksa, rekening itu milik Satria Devantara, adik ipar dari Wahyudi. Sosok Satria ini dikenal pendiam dan bekerja sebagai akuntan internal, tapi ia tidak pernah muncul sebagai tersangka. Dengan cepat, Dila mendatangi apartemen Satria. Tampang dari sosok Satria ini sangat tenang. Wahyudi adalah orang yang serakah. Ia menipu banyak orang termasuk keluarganya sendiri. Ia menggunakan nama saya untuk mencuci uang. Kalau itu sampai ketahuan, saya yang harus masuk penjara, kata Satria yang tenang namun penuh penekanan. Pada saat itu, motif mulai muncul. Terlihat seperti ketakutan dan pengkhianatan. Dengan segala tekanan pertanyaan dari Dila, akhirnya Satria dibawa ke ruangan penyidik. Di sana, ia diinterogasi lebih lanjut dengan kepala yang selalu menunduk dan tangan yang gemetar. Saya ingin menghentikannya karena dia mengancam saya akan menyeret ke penjara
kalau proyeknya itu kebongkar. Satria mengaku mengikuti Wahyudi malam itu. Ia membawa kunci roda dari mobilnya. Ketika Wahyudi berjalan menuju gang, Satria memukulnya dari belakang. Ia hanya memukulnya 1 kali. Namun, ketika Wahyudi terjatuh dan bersimbah darah, Satria panik dan berlari meninggalkan Wahyudi. Pengakuan Satria terbukti akurat. Namun, Dila masih merasa ada yang janggal. Laporan forensik lanjutan pun datang. Luka di kepala korban menunjukkan ada 2 sudut benturan yang berbeda. Terdapat ada 2 pukulan. Mendengar itu, Satria mendadak pucat dan langsung memberi tanggapan jika hanya sekali saja ia memukulnya. Dila terdiam sambil berpikir, jika begitu, siapa yang memukul kedua? Dila mencoba kembali ke TKP untuk mengamati setiap sudut gang. Posisi tubuh berada di jalur pelarian. Bima memang memukul lebih dulu, tapi pukulan itu tidak mematikan. Kemudian, Satria datang dan memastikan Wahyudi tidak bangun lagi. Di dalam kasus ini, ada 2 pelaku, 2 motif, namun 1 korban. Kebenaran pun terungkap di persidangan. Bima dijatuhi hukuman lebih ringan karena tidak niat membunuh, sedangkan Satria divonis penjara seumur hidup. Seketika, kasus Wahyudi ditutup. Media pun puas dengan hasil putusannya dan atasan Dila merasa lega. Namun di malam itu, Dila berdiri di bawah lampu jalan yang sama, dengan hujan yang kembali turun. Ia menatap gang kosong itu dan sadar bahwa kejahatan jarang lahir dari 1 orang yang jahat. Ia lahir dari keserakahan, ketakutan, dan sistem yang membiarkan orang seperti Wahyudi hidup terlalu lama tanpa konsekuensi. Lampu jalanan itu berkedip dan kota kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Agak berat ya kisah gelap kriminal malam ini, apalagi berasal dari lingkungan kerja yang orangnya serakah kayak Wahyudi. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu kisah gelap kriminal di Rabu malam ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye!